Historia Biografi. Nama Amy Ceylan tentu banyak yang tidak mengenalinya, baik kaum muda remaja hari ini. Amy Ceylan merupakan sosok perawat yang berperan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Perannya dalam memperjuangkan Indonesia diperlihatkan dengan sikapnya yang anti penjajah dan berperan aktif dalam pemogokan Stella Maris sebagai bentuk protes terhadap penangkapan Gubernur Sulawesi Selatan Sam Ratulangi pada saat itu. Pada tahun 1946, beliau bergabung dengan Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi atau yang biasa disingkat LAPRIS di bawah komando Ranggong dan Romo. Selain itu, pada agresi militer Belanda kedua, Amy Ceylan menggabungkan diri pada Laskar Harimau Indonesia yang dipimpin oleh Walter Monginsidi. Beliau juga menjadi pemimpin Laskar Perempuan sekaligus petugas Palang Merah. Perjuangannya berakhir saat dirinya berhasil melemparkan granat ke pasukan Belanda pada tahun 1947. Untuk mengenang jasa-jasanya, berikut fakta menarik dari sosok Amy Ceylan. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan info dari Historia Biografi. Latar belakang keluarga dan pendidikan. Amy Ceylan berasal dari keluarga pendidik dan pejuang di Makassar. Lahir 15 Oktober 1924, ia diberi nama dengan Salma Soehartini Ceylan oleh ayahnya Amin Ceylan. Amin adalah tokoh perguruan taman siswa di Makassar dari pasangan Amin Sukantim. Amy merupakan anak tertua dari 8 bersaudara. Amy lahir dan tumbuh dalam keluarga yang sehari-harinya berkomunikasi menggunakan bahasa Belanda. Tidak seperti perempuan Makassar, kebanyakan yang memakai rok, Amy berpenampilan layaknya anggota Laskar laki-laki. Ayah Amy Ceylan sangat mengutamakan pendidikan bagi anak-anaknya. Amy sempat mengenyam pendidikan formal, meskipun sempat ditolak oleh Holland Indiske School atau HIS karena ayahnya bukan pejabat tinggi. Ia akhirnya diterima di Europese Lagere School atau sekolah dasar untuk anak-anak Eropa, Timur Asing dan pribumi. Setamat dari situ, Amy Ceylan melanjutkan studinya ke Suster School pada tahun 1932. Tak sampai di situ, saat Jepang masuk ke Indonesia, Amy duduk di kelas 4 Hogere Burger School atau HBS, sekolah Belanda yang menggabungkan sekolah menengah pertama dan atas. Dibandingkan dengan teman-temannya yang masih usia 16 atau 17 tahun, Amy paling senior di kelas. Karena usianya dan juga asalnya dari keluarga pendidik, Amy menjadi menonjol di kelas dan menjadi panutan teman-temannya. Otak pemogokan Stella Maris. Saat pihak sekutu mengambil alih administrasi pemerintahan wilayah pendudukan Jepang, Amy Ceylan masih bekerja sebagai perawat. Ia turut mendengar kabar proklamasi kemerdekaan dan pengangkatan Sam Ratulangi sebagai gubernur Sulawesi. Di sela-sela jadwal padat mengurus pasien, ia pula yang bereaksi sangat keras saat tahu Belanda hendak merejoki kemerdekaan Indonesia. Amy sepakat dengan para pemuda di Makassar saat itu, republik yang baru berdiri tidak ingin terjerumus ke dalam kolonialisme sekali lagi. Sam Ratulangi ditangkap oleh Belanda pada 5 April 1946. Amy bersama rekan-rekan perawat mengorganisir aksi mogok mengecam tindakan tersebut. Kegiatan revolusioner Amy tak berhenti sampai di situ. Ia kerap menyelundupkan obat-obatan dan peralatan medis ke daerah basis pejuang. Atas segala aktivitas oposannya, reputasi Amy di kalangan intelijen dan tentara Belanda tidak lagi hanya sekedar perawat biasa. Ia menjadi onrukstoker atau si pembuat onar. Namanya masuk daftar dalam buronan paling dicari. Menjadi dokter di medan perang. Selepas dari HBS pada 1945, Amy bekerja di Rumah Sakit Stella Maris sebagai perawat. Pekerjaannya sebagai perawat membuat Amy sering terlibat dalam pengiriman obat-obatan untuk pejuang. Ia kemudian memupus mimpinya menjadi perawat karena terpanggil angkat senjata mengusir Belanda yang datang kembali setelah kemerdekaan. Sebelum bergabung dengan Laskar, Amy Ceylan bekerja sebagai perawat di Rumah Sakit Stella Maris. Selama bekerja, Amy banyak memberikan bantuan obat-obatan, makanan, dan pakaian kepada para pejuang, sehingga Amy diamati oleh pihak rumah sakit dan akhirnya kegiatannya itu ketahuan. Amy akhirnya meninggalkan pekerjaannya dan bergabung dengan Laskar Lipan Baceng bersama Mauli Ceylan yang juga merupakan saudaranya. Amy yang sudah merancang keberangkatan mereka ke Polong Bangkeng telah mengumpulkan dan menimbun keperluan Palang Merah berupa obat-obatan dan peralatan medis lainnya.
Jejak perjuangan. Sadar bahwa aktivitasnya mulai diawasi, serdadu Belanda bahkan sempat mendatangi rumah keluarganya. Emi memutuskan untuk ikut berjuang dengan gerilyawan. Pada 17 Juli 1946, di usia 22 tahun, ia menyingkir ke daerah Polong Bangkeng, Kabupaten Takalar, menyusul sang adik yakni Maului Sailan. Para gerilyawan dikumpulkan dalam satu wadah. Emi bergabung dengan sekelompok Laskar Harimau Indonesia dengan wakil pimpinan tak lain yakni si harimau dari Malayang, Robert Walter Botha Moisidi. Profesinya sebagai perawat membuat Emi punya jabatan ganda sebagai komandan Laskar Wanita dan Palang Merah. Kehadirannya terutama sebagai pemimpin Palang Merah sangat diperlukan untuk menyertai gerakan operasi saat bergerilya. Emi dikenal dengan nama alias Basse dan Daeng Kebo. Acap kali ia terlibat dalam beberapa misi penyergapan dan penyerangan. Tak jarang ia yang diserahi baik oleh Panglima Ranggong Daeng Romo atau Walter Moisidi sebagai pemimpin dari pasukan. Granat untuk Belanda. Kisah gerilya Emi Sailan berakhir pada 23 Januari 1947. Sejarawan Sinan Sari Ecip dalam jejak kaki Walter Moisidi, markas gerilyawan dikasih-kasih diserang oleh ratusan serdadu, nil atau nika, plus kendaraan lapis baja. Serangan pukul 10 pagi tersebut hanya berhasil ditahan selama beberapa jam. Menginjak siang, Walter yang memantau pertempuran dari jauh memerintahkan para pejuang untuk mundur. Saat satu persatu anggota menyingkir, Emi masih memuntahkan peluru selama 40 serdadu. Perintah Walter sendiri sudah terimanya. Namun, usaha bertahan sedikit lebih lama ternyata membahayakan nyawa Emi sendiri. Berondongan senjata dari tentara Belanda membuat regu Emi kian terdesak. Seluruh rekannya telah tumbang atau tertembak. Melihat situasi sudah tak menguntungkan, Emi Sailan terkepung oleh knil atau nika. Akhirnya, beliau memutuskan untuk melemparkan granat ke arah tentara knil atau nika. Emi Sailan pun gugur dalam pertempuran tersebut bersamaan dengan tentara yang mengepungnya. Emi Sailan gugur pada 23 Januari 1947. Sebuah monumen mengenang perjuangan sang perempuan tangguh dibangun di Kecamatan Rapocini pada 1985. Untuk mengenang kepahlawanannya, jalan yang sering dilalui Emi ketika bergerilya diabadikan sebagai nama jalan. Bahkan pernah diusulkan untuk membangun patung Emi. Namun usul itu ditolak oleh keluarga karena dianggap bertentangan dengan keyakinan agama yang dianut. Sebagai gantinya, lokasi tempat Emi gugur juga diabadikan dengan dibangunnya Monumen Emi Sailan. Monumen ini terletak di Kota Makassar di Jalan Todopuli. Namun sayang, kondisi monumen tersebut sekarang tidak terawat, seperti gambar Garuda Pancasila yang telah rusak dan ditumbuhi banyak rumput liar. Monumen Emi Sailan terletak di Jalan Hertasning Timur yang bertuliskan Monumen Mahaputra Emi Sailan. Awalnya monumen ini dibangun lengkap dengan taman berisi permainan anak. Pada tahun 1985, Menko Polkam Sudomo meresmikan monumen ini. Bentuk monumen tersebut runcing di bagian atasnya dan terdiri dari 3 pilar asimetris. Pada 6 November 1973, ia diangkat sebagai pahlawan nasional dengan surat keputusan Presiden nomor 087-TK-1973. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like and share serta sampaikan kritik dan saranmu di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di video Historia Biografi selanjutnya.